Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan mencoba membuat program sederhana. Kita akan menampilkan bintang. Kita akan menampilkan beberapa baris bintang yang akan membentuk sebuah segitiga sama kaki seperti itu ya. Kita akan buat program sederhana dengan C++ menggunakan buat program menampilkan bintang dengan yang akan membentuk segitiga sama kaki. Oke, langsung aja kita menuju text editornya. Di sini Bapak buka Android seperti ini ya. Oke, langsung aja. Di sini kita hanya akan menggunakan perintah count dan sin ya. Count dan sin. Nah, count dan sin itu ada di satu library, yaitu library Ustream ya. Langsung aja kita include library-nya. Include Ustream. Include Ustream. Nah, jangan lupa kita ketikkan using namespace. Ada seperti ini ya. Biar kita menggunakan count-nya tidak didahului dulu dengan kata std ya. Kita pakai aja di sininya using ini ya, using namespace std. Setelah itu kita bikin functionnya. Function utamanya yaitu main ya, function main. Jangan lupa di bawahnya kita kasih kurung awal. Nah, begini ya. Jadi ngoding itu kita jangan menuliskan baris dari atas sampai bawah, tapi kita harus menuliskan pembuka dan penutupnya gitu. Baru di sini kita isikan, kita tuliskan programnya seperti itu. Oke. Di sini kita membuat 3 buah variabel ya. 3 buah variabel yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu variabel spasi dan variabel baris ya. Variabel spasi dan variabel baris kita kasih tipenya itu integer spasi baris, arti koma ya. Setelah itu kita pakai string nama ya, string nama titik koma. Oke, untuk menampilkan baris yang akan berbentuk segitiga sama kaki, kita perlu memakai yang namanya perulangan gitu ya. Jadi kita mencetak, misalkan ada berapa baris, ada 6 baris, nanti bentuknya menjadi segitiga. Nah, itu pakai struktur kontrol perulangan gitu. Kita tuliskan di sini yang pertama itu untuk kita bikin aja for, terus kurung buka kurung tutup, kita kasih tipenya integer, variabelnya i sama dengan 1 ya.
I sama dengan 1, titik koma, K sama dengan 0, sama dengan 0, titik koma. Jika I lebih kecil sama dengan baris. Nah, baris ini dari mana ya? Oh ya, sebelumnya kita masukkan dulu ya. Kita bikin inputan dulu. Maaf ya. Di sini kita misalkan code misalkan masukkan nama Anda. Kita kasih ini aja ya, kasih name. Masukkan nama Anda. Kita baca dengan getLine sin nama. Nah, terus di bawahnya code masukkan jumlah baris. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Yang di sini kita pakai titik 2 aja ya, titik 2. Nah, seperti ini ya. Jangan sampai ada yang typo. Setelah itu kita baca inputannya dengan perintah sin. Kita masukkan ke dalam variabel baris. Jangan lupa titik koma. Oke, di sini ada penjelasan sedikit atau perbedaan sedikit cara membaca masukan ya gitu. Nah, kalau di variabel nama di sini kita menggunakan namanya getLine ya. Nah, yang ini getLine ya. Kita menggunakan getLine dalam kurung sin, nama. Sedangkan yang jumlah baris itu langsung sin aja. Nah, apa sih perbedaannya? Sebenarnya sama-sama untuk membaca masukan dari inputan gitu ya. Cuman kalau hanya sin aja, dia hanya mengambil inputan baris pertama gitu. Jadi misalkan di nama nih kita pakai sin. Misalkan namanya Ahmad spasi Agus gitu. Nah, dia akan mengambil Ahmadnya aja tanpa spasi Agusnya seperti itu. Tapi kalau kita pakai getLine, dia akan mengambil inputan Ahmad spasi Agus gitu. Jadi walaupun dipisahkan dengan spasi, dia akan mengambil semuanya. Kalau pakai sin, dia tidak akan mengambil semuanya. Dia akan mengambil baris pertama yang dipisahkan oleh spasi seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Ini ya. For untuk I tipenya integer, I sama dengan 1, K sama dengan 0, jika I lebih besar sama dengan baris. Nah, baris ini didapat dari inputan ini ya. Misalkan kita inputnya 6, maka di sini akan value-nya menjadi 6 seperti itu. Oke, kita teruskan. Ini titik koma plus I.
Nah, plus ini gunanya itu jika baris ini sudah dieksekusi dan kembali ke atas, I-nya akan ditambahkan. Nanti tidak menjadi satu lagi, tapi akan ditambahkan increment ya. Jika 1 nanti ditambahkan 1 jadi 2, 2 ditambahkan 1 jadi 3, dan seterusnya. Seperti itu. Ini koma, K-nya tetap kita jadikan 0 ya, K-nya ya. Sama dengan 0. Jadi walaupun nanti ini akan diulang-ulang, K-nya kita jadikan default menjadi 0 gitu. Nah, kerangka perulangan itu atau struktur kontrol itu, di sini struktur kontrol perulangan ya. Kerangkanya itu pasti adanya statement ya. Ada kondisi, ada statement. Nah, yang barusan kita buat itu kondisi yang diapit oleh tanda kurung bulat. Nah, setelah kondisi di bawahnya yang diapit oleh tanda kurung kurawal itu adalah statement. Kita buat di sini ya. Nah, diapit oleh tanda kurung kurawal. Mana tanda kurung kurawal? Nah, ini aja di sini. Oke. Jangan lupa tuliskan dulu pembuka dan penutupnya ya seperti ini. Lalu kita klik di tengahnya, baru kita enter seperti ini ya. Nah, kondisinya apa? Statementnya apa? Nah, di sini kita bikin lagi perulangan, dua perulangan yang saling sejajar. Yang pertama itu untuk mencetak spasi dan yang kedua untuk mencetak bintangnya gitu kan. Jadi kenapa mencetak spasi? Karena kita mau bikin segitiga sama kaki gitu. Kalau tidak pakai spasi, dia akan mencetak bintangnya itu di paling ujung dari ujung sebelah kanan gitu. Sedangkan nanti kalau gak pakai spasi itu menjadinya segitiga siku-siku gitu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Di sini kita pakai for kurung sini spasi sama dengan 1, spasi sama dengan 1 jika spasi lebih kecil atau sama dengan baris min i ya, sama dengan baris min i, maka spasinya itu ditambahkan. Value dari spasinya itu ditambahkan, plus spasi ditambahkan 1 ya, atau increment. Nah, setelah itu kita buat di bawahnya spasi, kita buat di bawahnya sini ya. Kurung kurawal, bukan apa, ini aja, jangan di enter ya ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kita buat di sini cetak yaitu nah, spasi ya, gini ya. Cetaknya spasi titik koma seperti itu ya. Ini buat mencetak jarak supaya
kita bisa membuat segitiganya siku-siku, segitiganya sama kaki gitu, mengerucut ya. Nah, setelah kita buat jarak spasi, kita buat untuk menampilkan tanda bintangnya seperti itu. Kita pakai perulangan lagi, perulangannya itu while. Perulangan while, nah kurung gini, while k. Jadi k yang di sini yang defaultnya 0 kita olah nih di sini. While jika untuk k untuk k tidak sama dengan 0, jika k-nya tidak jika k tidak sama dengan 2 dikali i, 2 dikali i min 1. Jadi jika k ini tidak memenuhi 2 kali i min 1, i-nya itu didapat dari sini ya, dari yang di atas ini. Maka cetak statementnya rangkul awal, kita cetak statementnya yaitu code tampilkan kita tulis bintang spasi gitu ya. Nah, di sini juga harus pakai spasi lagi karena kalau tidak pakai spasi lagi nanti jadi sama siku-siku lagi, cuman arahnya yang berbeda gitu. Ini kita tutup dengan tanda petik. Nah, seperti ini. Nah, jika yang for ini sudah diulang sekali dan ini sudah diulang, maka kita code di sini endl ya, endl. Di sini jangan lupa nggak pakai petik ya. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk mencetak garis baru gitu ya. Ketika dilakukan pengulangan sekali, dia akan mencetak garis baru seperti itu. Sebelumnya kita kasih return dulu ya di sini ya. Return 0. Jadi ketika ini supaya mengembalikan nilai jadi 0 gitu ya ketika pertama kali diakses. Sini kita kasih code. Tak lagi di sini buat namanya, misalkan ini adalah tugas plus nama, variabel nama ya. Variabel nama itu nanti isinya apa yang diinputkan di sini ya. Nah, yang diinputkan di sini, maaf. Masukkan nama Anda gitu, nanti akan tampil di sini seperti itu. Oke, kita coba jalankan. Kita klik ini, error.
Oh, salah ya di sini. Kita kurang A. Nah, iostream ya. Oke, kita jalankan lagi. Istream sin baris. Oh iya, ini kita nggak pakai tanda petik karena kita ini tandanya bukan string tapi variabel gitu ya. Kita memasukkan inputan ini ke dalam variabel baris seperti itu. Kita jalankan. Error lagi K. Oh iya, di sini salah ya, ini bukan tanda petik, ini tanda koma. Jadi kita mendeklarasikan ini variabel i dan variabel k gitu ya. Jadi mendeklarasikan dua variabel itu. Nah, dibatasinya dengan tanda petik ya, bukan tanda maaf, dibatasi dengan tanda koma, bukan titik koma. Oke, kita coba lagi running. Nah, ini ya. Misalkan tadi kita ketikkan nama Ahmad Agus. Kita enter, masukkan jumlah baris. Barisnya misalkan 5. Oh, seperti ini. Oke, salah ya. Coba. Ada yang salah. Sebentar. Coba kita lihat. For spasi. Baris min i while tidak semangat i min 1. Oh iya, di sini kurang ya. Di sini kita tambahkan nih k-nya itu kita tambahkan nilainya, nggak hanya 1 aja. Jadi plus k ya. Titik koma, ini ada typo sedikit ini. Nah ya. Jadi misalkan nih kita masukkan i-nya itu 1 ya di sini ya. Jadi k ini 0 2 kali i 2 kali 1 2 kali 1 2 2 kali 1 2 min 1 jadi 1. Nah, k-nya itu kan 0. K tidak sama dengan 1. Jadi dia mencetak ini bintang spasi gitu. Setelah mencetak itu, kenapa tadi looping terus? Karena k-nya tidak ditambahkan, dia akan terus mencetak karena kondisinya ini selalu terpenuhi gitu. Tapi ketika kita tambahkan 1, k-nya jadi 1, nilai ini kan jadi 1. Nah, jadi k dengan 1 itu sama, k nilainya 1 setelah ditambahkan di sini. Nah, ini 2 kali i-nya itu 1, 2 kali 1 2 min 1 sama dengan 1. Jadi ini sama, nah dan kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak ke bawahnya dan mengulangi ke sini, ke atas sini seperti itu.
Oke, coba ya kita jalankan. Oke, misalkan Ahmad Agus. Oke, kita tab jumlah baris misalkan 6. Kita enter. Nah, akan mencetak seperti ini. Itu ya. Coba ada iklan. Spasinya mungkin dibesarkan. Ahmad. Oh iya. Itu ya. Jadi di sini kita spasinya double ya, menggunakan spasi double. Ya, sekali, 2 kali biar posisinya itu presisi ya. Oke, coba kita jalankan lagi. Kan Ahmad Agus. Enter jumlah baris 7. Nah, ini adalah tugas Ahmad Agus. Nah, kita telah membuat atau menampilkan bintang, baris bintang dengan bentuk segitiga sama kaki ya, seperti ini. Ini ada iklan. Oke, inilah baris kodenya gitu ya. Jadi kita simulasikan logiknya. Misalkan di sini kita memasukkan baris 5 tadi ya, baris 5. Nah, barisnya 5, kita bikin di sini perulangan. Ya, ada perulangan yang utamanya yaitu jika I sama dengan 0 dan jika I sama dengan 1 dan K sama dengan 0 ini ya. Nah, kita buat variabel dulu di sini. Nah, dan jika I ini lebih kecil atau sama dengan baris ini isinya apa? Baris ini isinya angka yang diinputkan. Tadi angka yang diinputkan adalah 5. Maka I lebih kecil atau sama dengan 5 enggak? Jawabannya iya. Maka I ditambahkan. Ya, I itu tadinya 1 ditambahkan ditambahkan 1 jadi 2 gitu. Nah, K ini nilainya akan tetap. Sebelum ditambahkan, dia akan mengeksekusi yang di bawahnya dulu nih. For spasi sama dengan 1. Nah, spasi ini kan kita udah deklarasikan di atas ya. Tipenya integer ya. For spasi sama dengan 1 dan untuk spasi sama dengan 1 dan jika spasi itu lebih kecil atau sama dengan baris min 1, ini kan spasi nilainya 1, baris min 1 itu barisnya tadi 5 kurangi 1 itu 4 ya, 4. Nah, dia akan mengeksekusi ini yang tadi ditambahkan mengeksekusi ini spasi ya, 2 spasi ini. Dan ketika mengeksekusi sekali, dia langsung ke sini spasinya ditambahkan 1 gitu. Jadi plus itu increment ditambahkan 1 plus itu. Nah, jadi spasinya di sini bukan 1 lagi tapi ditambahkan 1 jadi 2 gitu. Nah, dia akan terus mengeksekusi 2 spasi di bawah ini sampai kondisi ini tidak terpenuhi gitu. Jadi ini kan jadi 2. Ya, spasi jadi 2. Nah, tadi di sini 5 min 1 itu 5. 2 kan lebih kecil atau sama dengan 4 ya, 5 min 1 ya. Nah, dia akan mengeksekusi ini lagi, terus spasi ditambahkan lagi, tadinya 2 jadi 3. Dia masih lebih kecil daripada 5. Dia mencetak spasi lagi. Terus dia ke atas lagi, spasinya ditambahkan lagi, tadinya 3 jadi 4 terus gitu sampai spasinya itu nilainya 5 gitu. Kalau nilainya sudah 5, dia sudah berhenti nih di sini nih. Gitu. Jadi sudah mencetak ini sebanyak 5 kali baru dia mengeksekusi ini seperti itu. Nah, ini K-nya kan tadi 0 ya. K-nya 0. Jika K tidak sama dengan 2 kali I min 1, nah K-nya 0. 2 kali I, I-nya berapa? I-nya di sini 1 ya. 1. 2 kali 1
I-nya didapat dari sini ya. Nah ini. Nah 2 kali 1 1 min 1 sama dengan 1 ya. K-nya 0, ininya hasilnya 1. 0 sama 1 sama enggak? Tidak, berarti kondisi ini tidak terpenuhi. Ini kan kondisinya jika K tidak sama dengan 2 kali I min 1 seperti itu. Maka dia akan mengeksekusi ini tanda bintang spasi ya, gitu seperti itu. Nah, setelah itu K-nya ini ditambahkan 1. Yang tadinya K-nya 0 ditambahkan jadi 1. 0 tambah 1 1, jadi K-nya 1. K ini 1 sama enggak dengan 2 kali I min 1? Tadi 2 kali I min 1 sama dengan 1. K1 sama dengan K-nya 1, ini 2 I min 1 itu 1. Jadi K sama yang sebelahnya ini perbandingan ini sama-sama 1. Jadi kondisinya tidak terpenuhi karena di sini kondisinya jika tidak sama dengan gitu. Nah, kalau kondisinya sudah terpenuhi, maka dia akan ngebreak gitu perulangannya, langsung dia mencetak baris baru. Jadi yang dicetak di atas, yang baris paling atas itu ada spasi sebanyak 10 kali, setelah spasi baru bintang spasi yang baru mencetak ini. Nah, balik lagi ke sini. Nah, I ini yang tadinya 1 ditambahkan karena ada perintah plus I gitu. Setiap perulangan dia ditambahkan 1. Dan seterusnya seperti itu. Hingga akhirnya mencetak keluaran mencetak bintang dengan posisi dengan bentuk segitiga sama kaki seperti itu. Oke, mungkin itu aja materi kita untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.